Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Jadi di video ini saya akan membahas topik ke-9, yaitu mengenai uji multikolonialitas dan uji heteroskedasitisitas. Bisa disingkat aja menjadi uji multikol dan uji heteros. Ini untuk uji SPSS untuk data primer yang telah dilakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, dari mulai statistik deskriptif sampai ke uji koefisien determinasi. Dan di sini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik, yaitu ada 3. Kan waktu itu ada uji normalitas, uji multikol, dan uji heteros. Dan uji normalitas ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas yang kedua ini. Uji multikolonialitas. Menurut Ghazali tahun 2011, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasinya di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Lalu di uji multikol ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikol yaitu sebagai berikut. Dilihatnya pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Di sini bahwa tolerance value jika kurang dari 0,1 atau VIF-nya itu lebih dari 10, maka terjadinya multikolonialitas. Lalu sebaliknya, jika tolerance value-nya itu lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Kita langsung saja ke pengujiannya, yaitu ini sudah tersedia datanya seperti data uji normalitas kemarin. Lalu kita mengujinya pertama seperti apa? Yang pertama klik analyze, lalu regression, kemudian linear. Di dependennya itu kita masukin variabel prestasi praktikum. Lalu di independennya kita masukin kemandirian belajar, lalu motivasi berprestasi. Kemudian di statistiknya ini kita klik covariance matrix, lalu collinearity diagnostic, lalu klik continue. Untuk plots-nya itu tidak usah dulu, lalu save-nya juga jangan sampai ke klik unstandardized-nya itu karena akan mempengaruhi di hasil selanjutnya. Lalu kita akan klik OK. Ini keluar interpretasinya. Kan tadi dilihat harus di tabel koefisien, lalu dilihat di collinearity statistik di tabel tolerance dan VIF. Di sini bahwa kalau di kemandirian belajar toleransinya itu 0,789, lalu VIF-nya itu 1,268, yang artinya adalah bahwa pada tabel variabel kemandirian belajar ini nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka variabel kemandirian belajar ini tidak terjadi multikol. Lalu di motivasi berprestasi juga ternyata hasil tolerance dan VIF-nya itu sama, maka motivasi berprestasi itu juga bukan merupakan tidak terjadinya multikol. Heteroskedastisitas, yaitu menurut Ghazali tahun 2018, uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasisitas atau tidak terjadi heteros.
Uji heteros dengan grafik plot ZipRet dan Trace ID. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteros. Untuk menguji asumsi heteros dapat menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi nilai variabel dependen yang itu ZipRet dengan residualnya Trace ID. Deteksi ada tidaknya heteros dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara Trace ID dan ZipRet yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteros adalah melihat grafik scatterplot. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, contohnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteros. Lalu jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteros. Langsung saja kita ke pengujiannya. Untuk pengujian yang pertama yaitu kita menggunakan grafik. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Di sini untuk dependen dan independennya tetap sama. Lalu kita klik plots, kemudian untuk variabel y-nya itu di sini kita klik Trace ID, kemudian untuk ZipRet itu untuk variabel x. Untuk histogram dan normal probability plotnya itu tidak usah di checklist lagi, langsung saja kita continue, kemudian oke. Di sini kita tunggu hasil outputnya. Di sini grafiknya bisa dilihat bahwa titik-titiknya itu menyebar, ada yang di bawah 0, lalu di atas angka 2. Jika dalam penjelasan tadi di dalam PPT bahwa grafik ini dapat dikatakan tidak terjadi hetero karena datanya menyebar dan aturan. Kemudian untuk uji coba hetero kita bisa juga menggunakan cara lain, karena kalau hanya menggunakan grafik saja datanya kurang akurat. Maka untuk akuratnya kita bisa menggunakan nilai. Nah, di sini ada cara lainnya yaitu menggunakan uji statistik, yaitu menggunakan uji Gleaser. Uji heteros dengan uji Gleaser. Uji Gleaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikasi secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteros. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteros. Bagaimana pengujiannya? Kita langsung saja. Pertama, kita klik itu compute variable, itu transform compute variable, kemudian di target variabelnya kita masukkan apps res 1. Di sini function groupnya itu all, kemudian kita cari apps. Di numeric expressionnya ini tanda-tandanya kita delete, kemudian kita ganti menjadi res 1. Kemudian kita klik OK. Di sini bahwa datanya sudah ke execute,
Mari kita lihat bahwa di data view-nya ini sudah berubah. Ya, bisa dilihat bahwa upsize satunya itu sudah ada perubahan. Kalau sudah, lalu kita ke pengujiannya itu kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Untuk dependennya kita ubah menjadi upsize 1 yang telah kita lakukan pengujiannya tadi. Kita masukkan ke dependent, lalu statistiknya tidak usah dirubah karena masih sama, lalu plots-nya juga, kemudian kita klik OK. Kan kita lihat itu kalau pada tabel koefisiennya pada nilai signifikannya. Kan kalau di PPT itu dikasih tahu bahwa nilai signifikannya itu kan harus di atas 5% atau 0,05%. Di sini untuk kemandirian belajarnya, nilai signifikannya itu adalah 0,127 yang berarti sudah di atas 0,5, berarti tidak terjadinya hetero. Dan untuk variabel motivasi berprestasi untuk nilai signifikasinya itu 0,020, berarti juga sudah di atas 0,05 yang berarti tidak terjadinya hetero. Pada uji coba ini menggunakan nilai, jadi bisa dikatakan bahwa data ini lebih akurat dibandingkan grafik. Karena dari uji Glasser kita bisa lihat datanya secara statistik untuk lebih yakin lagi dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, kita melakukan uji heteroskedasitas dengan uji Park. Menurut Ghazali tahun 2018, uji Park mengemukakan metode bahwa variance atau S kuadrat merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terhadap heteros dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikasi secara statistik, maka asumsi homoskedasitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali tahun 2013 adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteros. Lalu jika nilai probabilitasnya kurang dari 5%, maka dikatakan terjadi gejala heteroskadisitas. Di sini kita bisa lihat dulu ya, untuk variabel view-nya ini harus berubah menjadi scale dulu. Terus pastikan data di tipenya ini harus berubah menjadi numerik semua, jangan ada yang string karena nanti datanya nggak bisa diolah. Lalu selanjutnya kita pertama klik transform, kemudian compute variable. Lalu di target variabelnya kita ganti menjadi res2. Di sini numeric expression-nya kita boleh delete. Lalu di function group-nya itu all, lalu di sininya tetap apps. Kita klik. Tanda tanyanya boleh kita delete. Kemudian setelah itu kita masukkan res1, lalu ditambahkan bintang, lalu masukkan lagi res1, lalu kita klik OK.
di sini bahwa datanya sudah ke execute, maka kita lihat di data view-nya bahwa REST 2 sudah terisi datanya. Kemudian kita compute variabel lagi, transform compute variabel untuk target variabelnya ln REST 1. Di numeriknya itu kita delete, kemudian di function groupnya tetap all, kemudian di function and special variabelnya kita ganti menjadi ln. Setelah itu tanda tanyanya kita delete, kita masukkan di sini adalah REST 2. Kemudian kita klik OK. Lalu bahwa ln REST 2-nya telah ke-execute, maka kita lihat bahwa di data view-nya untuk ln REST 1 itu sudah berubah dan sudah terganti datanya. Kemudian sekarang kita uji coba part-nya itu. Caranya kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Kemudian untuk dependent-nya itu kita ganti menjadi ln REST 1. Kemudian untuk statistiknya kita delete untuk kolineal dan covariance-nya. Kemudian kita klik OK. Kita bisa lihat di tabel koefisien di dependent variable n REST 1. Kita itu fokuskan kepada nilai signifikasinya. Di sini kan pada variabel kemandirian belajar nilai signifikasinya itu 0,260. Tadi kan diinformasi bahwa kalau lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadinya gejala hetero. Kan di sini berarti lebih dari 0,05, berarti variabel kemandirian belajar itu tidak terjadi hetero. Untuk motivasi berprestasi nilai signifikasinya itu 0,066, yaitu di atas 0,05, maka variabel motivasi berprestasi itu juga tidak mengalami heterokedasitisitas. Untuk tugasnya sampai di sini. Untuk kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.